Di Jepang ini ada desa tersembunyi di dalam pegunungan yang ada di prefektur Aomori yang bernama Sugisawa. Nah, suatu hari di desa tersebut itu ada seorang laki-laki yang tiba-tiba menjadi gila dan dalam sehari dia ini membunuh hampir semua penduduk yang ada di desa tersebut gitu. Dan setelah dia melakukan itu semua, dia langsung mengakhiri hidupnya sendiri. Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas desa Sugisawa yang ada di Jepang. Akhirnya gue surfing di internet buat nyari tahu tentang desa ini. Desa Sugisawa ini merupakan sebuah desa yang konon katanya tuh udah terhapus di peta Jepang gitu guys, setelah pembantaian mengerikan itu terjadi di desa tersebut. Karena cerita yang legendaris gitu ya, banyak orang Jepang nih yang penasaran dan ingin tahu bagaimana sih desa ini tuh dan di mana sih desa ini terletak gitu guys. Tapi sampai sekarang belum ada yang bisa nemuin desa ini gitu, atau udah ada. Nah, setelah pembantaian sadis itu terjadi, desa Sugisawa ini langsung ditinggalkan dan dihapus dari semua peta resmi di wilayah tersebut gitu. Nah, menurut ceritanya nih, reruntuhan yang ada di desa tersebut itu tuh dirasuki sama roh-roh yang jahat, sama roh-roh penasaran dari korban-korban pembantaian tersebut. Dan siapapun nih yang bisa nemuin desa ini dan mengunjungi desa ini, itu gak bakal bisa balik lagi gitu, ataupun susah lah keluar dari desa ini. Untungnya nih ya, desa ini tuh terletak jauh di dalam pegunungan gitu. Jadi buat pemerintah nutupin kasus ataupun ninggalin desa-desa ini itu nggak susah guys. Jadi ya orang-orang nggak bakal ngeh juga kalau desa ini tuh nggak ada. Ibaratnya begitu. Walaupun begitu nih, pemerintah pun nggak bisa menghapus fakta kalau emang pernah terjadi pembantaian di desa itu. Karena walaupun desa udah ditinggalin, walaupun desa udah ditutup gitu ya, cerita dari mulut ke mulut itu nggak bisa diberhentiin gitu guys. Nah, ada yang nyeritain kalau bercak darah di desa tersebut itu saking tebelnya itu sampai-sampai susah hilang. Dan misalkan nih kalau kita kesana dan berhasil nemuin desa ini, kita masih bisa ngelihat bercak darah yang ada di dinding bangunan desa tersebut. Nah, desa ini itu susah ditemuin bukan karena diumpetin sama hantu ataupun apalah, tapi karena emang desa ini tuh nggak berada di jalan utama. Jadi kita harus keluar dari jalan utama dan kayak masuk ke hutan-hutan gitulah buat mencapai ke desa ini. Nah, walaupun menurut ceritanya nih susah ditemuin, kalau misalkan kita nih bisa mencapai desa tersebut, di pintu masuk desa ini itu bakal ada tanda-tanda nih yang ngasih tahu ataupun nge-warning kita gitu sebelum masuk ke desa ini. Nah, yang pertama itu ada sebuah tanda yang bertuliskan bagi mereka yang masuk ke sini itu nggak ada jaminan hidup. Ngeri banget ya warningnya. Nah, tanda kedua adalah ada sebuah gerbang tori yang tua dan lapuk dan terkadang nih digambarkan berwarna merah gitu dan kadang juga berwarna teh gitu guys. Jadi kayak ada agak coklat gitu warnanya. Nah, dan tanda ketiga, di bawah gerbang tori tersebut itu bakal terlihat batu yang berbentuk seperti tengkorak manusia. Ada yang nyebutin juga kalau itu emang tengkorak manusia, bukan batu yang mirip tengkorak. Nah, kalau kita misalkan tetap kekeh dan pengen banget masuk ke tempat ini, setelah kita ngelewatin gerbang tori tersebut, di sana tuh bisa terlihat ada 4-6 bangunan gitu yang gak runtuh gitu, yang masih berdiri kokoh. Jadi dari situ bisa dilihat kalau emang tempat itu merupakan desa gitu dan bukan cuma hutan-hutan doang. Nah, kalau kita misalkan masuk ke dalam bangunan tersebut, kita bisa ngeliat kalau di dalam bangunan itu dindingnya tuh berwarna merah guys. Tapi warna merah itu bukan cat, melainkan darah. Jadi saking banyaknya orang yang meninggal di situ karena disabet-sabetin mungkin ya, sampai dindingnya pun berwarna merah gitu. Nah, menurut berbagai cerita dan dari laporan orang nih yang katanya berhasil masuk ke desa ini, mereka itu nggak sengaja masuk ke tempat ini. Biasanya karena kesasar gitu guys. Jadi harusnya kemana malah nemuin desa ini. Dan pas mereka kesasar, mereka ini tiba-tiba nemuin gerbang tori yang gede warna merah gitu. Dan biasanya orang-orang yang nemuin gerbang tori ini itu karena mereka lagi hiking, lagi pengen naik ke pegunungan gitu, tapi malah nemuin desa ini karena keluar jalur gitu. Nah, menurut cerita orang nih yang berhasil nemuin desa ini gitu ya, pas mereka nemuin pintu masuknya yaitu Torii Gate ini, mereka ini langsung merasakan perbedaan gitu. Kayak contohnya, awalnya pas mereka lagi jalan-jalan ke situ, cuaca tuh terang, matahari bisa terlihat. Tapi pas mereka nemuin pintu tori itu, tiba-tiba langsung gelap, mendung ataupun berkabut. Malah kadang-kadang langsung bersalju gitu guys. Jadi bisa dibilang kayak masuk ke Silent Hill gitu ya kan. Nah, banyak yang percaya nih kalau desa ini tuh bisa ngebuat cuacanya sendiri gitu ya, atau desa ini bisa dibilang beda dimensi lah sama dimensi manusia gitu. Dan ada yang nyebut juga kalau perubahan cuaca itu cuma kebetulan aja. Nah, ada pengunjung nih yang gak sengaja datang ke tempat ini, begitu ngelihat tanda-tanda di pintu masuk, mereka langsung putar balik gitu karena mereka ngerasain perbedaan hawa yang cukup jelas. Tapi ada pengunjung juga nih yang bisa dibilang bandel dan tetap masuk ke desa ini. Dan mereka tuh ngelihat tanda-tanda ini tuh bukan sebagai warning, malah sebagai undangan
buat mereka masuk ke dalam situ karena mereka saking penasarannya. Pas si orang ini yang dilaporkan masuk ke dalam desa ini, dia ini bilang kalau dia ini bisa ngerasain kehadiran orang ataupun makhluk gitu guys. Pas dia lagi jalan-jalan nge-explore desa ini. Dan kehadiran yang dirasain ini tuh berbeda-beda gitu, bermacam-macam laporannya. Kayak misalkan ada yang bilang dia diliatin sama satu orang, ada yang bilang dia diawasin sama segerombolan orang. Tapi dia nggak bisa pernah tahu di mana orang-orang ngeliatinnya ataupun siapa aja yang ngeliatin dia gitu. Jadi bisa dibilang yang ngeliatin dia itu nggak terlihat guys. Nah menurut ceritanya nih ya, kalau misalkan ada orang yang berhasil masuk ke desa itu terus merasakan ada kehadiran sesuatu atau seseorang itu, biasanya mereka nih bisa ketemu sama orang yang berkulit pucat, bermata biru, dan pakai topi jerami gitu guys. Biasanya sambil megang cangkul ataupun megang kapak, dan dia biasa lagi ngelakuin sesuatu yang kalau nggak motong kayu atau nggak dia lagi ya nyangkul gitu. Nah misalkan kalau si orang yang ketemu ini itu mencoba buat berinteraksi dan ngobrol sama si orang ini, biasanya si orang ini tuh nggak bakal ngejawab. Tapi kadang-kadang kalau kita tetap nanya ataupun tetap mencoba buat berinteraksi, si orang ini tuh bakal berhenti melakukan pekerjaannya, ya kan, si orang pucat ini, terus ngeliat ke kita sejenak, dan dia bakal lari ke arah kita dengan kecepatan yang katanya gak manusiawi, sambil berteriak dengan cara yang gak wajar gitu. Jadi kalian bayangin ya, ngeliat satu orang sendiri di tempat yang harusnya gak ada orang, terus dia warnanya pucat kulitnya, terus matanya biru sendiri, dia bawa alat dan kalian nyapa, gue gak tahu lagi sih ya. Itu gak ada survival instinct jatuhnya ya kan. Udah gitu seorang ini ngejar kita, itu makin serem ya kan. Di cerita lainnya, kalau misalkan yang kita rasain itu bukan cuma diliatin sama satu orang, melainkan diliatin sama banyak orang gitu ya, biasanya si pengunjung yang datang ini itu bakal ngerasa gelisah banget, dan bakal ngerasa setiap dia jalan itu diliatin sama orang-orang gitu, yang kita juga gak tahu bentuknya gimana gitu dan kelihatan atau enggak. Tapi walaupun terlihat maupun gak terlihat, mereka ini ngawasin orang-orang yang datang ke desa itu. Nah ada cerita nih dimana satu kelompok yang berisikan kurang lebih 5 atau 4 orang itu berhasil nemuin desa ini. Dia ini datang ke tempat ini pakai mobil gitu guys. Ya berarti dia off-road gitu ya kan. Nah mereka ini rame-rame karena penasaran, masuklah ke desa legendaris ini. Karena mereka udah nyari susah-susah ya kan, akhirnya nemu, ya udah, kenapa enggak gitu. Nah awalnya begitu mereka masuk ke Torii Gate ini, mereka nggak ngalamin apa-apa, tapi yang mereka alami itu ya pasti merasa diawasi gitu. Cuma mereka nggak terlalu berpikir panjang lah, ya udah itu mungkin perasaan mereka doang. Nah begitu mereka mulai ngerasain kalau emang beneran nih ada yang ngawasin mereka dan lebih dari satu orang ataupun satu makhluk gitu ya, kelompok ini itu langsung berusaha kabur lah dari desa ini gitu, berusaha keluar dan lari ke mobil mereka gitu. Nah pas mereka berusaha buat kabur dari desa ini, mereka nih kayak berhenti di satu tempat yang menurut mereka itu, mereka ngerasain kalau mereka lagi dikerumunin gitu, dan mereka gak bisa kemana-mana. Padahal gak ada apa-apa, cuma kelihatannya kayak dikerumunin orang aja gitu. Pas mereka mencoba kabur dari kerumunan ini ke mobil mereka yang kelihatan gitu ya, mereka tuh gak bisa nyampe ke mobil tersebut gitu. Jadi kayak lari di treadmill, kayak lari di tempat gitu, gak nyampe-nyampe ke mobil. Dan dari ceritanya nih, katanya itu cuma ada satu orang dari satu kelompok itu yang berhasil nyampe ke mobil mereka. Jadi ibaratnya sisanya itu tetap lari di tempat ataupun menghilang lah. Nah walaupun nyampe ke mobilnya si satu orang ini klise banget guys ceritanya. Mobilnya tuh gak bisa nyala, di starter tuh gak nyala-nyala ya kan. Dan tiba-tiba somehow gitu si satu orang ini itu pingsan dan ditemuin di pinggir jalan sama pejalan kaki yang lewat jalur tersebut. Yang ditemuin dia doang dalam keadaan pingsan, sisanya teman-temannya gak pernah ditemuin. Nah menurut ceritanya nih, beberapa orang yang berhasil nemuin desa ini ataupun yang masuk ke dalam desa ini itu pasti di kemudian hari itu bakal meninggal secara gak wajar gitu, ataupun secara prematur, dan meninggal aja gitu tiba-tiba. Selain meninggal juga, orang-orang yang bisa datang ke desa ini ya bakal menghilang aja di dalam situ dan gak pernah keluar dari desa itu lagi, dan gak pernah ditemuin. Nah karena inilah desa Sugisawa ini tuh disebut sebagai Sugisawa desa terkutuk guys, karena banyak memakan korban gitu di ceritanya. Nah mereka yang berhasil selamat gitu ya masuk ke desa ini dan bisa keluar lagi itu nyebutin kalau emang sempat ada upaya buat ngerelokasiin para penduduk di desa ini, tapi kelihatannya upaya tersebut tuh gak berhasil gitu, karena ya udah barang-barang ditinggalin aja gitu, dan ya udah kayak seolah-olah warga desa itu ngilang aja gitu guys. Nah ada teori nyebutin juga kalau desa ini tuh merupakan makhluk satu kesatuan yang bisa memancing orang-orang buat dijadiin korban gitu. Dan biasanya korban-korban yang dipancing ke dalam desa ini itu bakal gak bisa ketemu lagi, dan mereka nih bakal dijadiin kayak
pekerja gitulah di desa ini, buat ngecat, buat ngebangun bangunan lah segala macam. Tapi buat orang biasa kayak kita ini itu nggak bisa ngeliat mereka lagi. Nah, kisah asal usul desa Sugisawa ini itu bisa diidentifikasikan sebagai peristiwa yang konon katanya tuh terjadi beberapa generasi yang lalu gitu, di dalam batas wilayah desa ini gitu. Jadi desa ini tuh bisa diceritain karena desa tetangganya tuh nyeritain tentang adanya peristiwa tersebut. Dilaporkan nih, di desa itu ada seorang penduduk laki-laki yang tiba-tiba nih tanpa alasan juga mengamuk gitu pakai kapak dan langsung menghabisi seluruh penduduk desa. Nah, setelah penduduk desa ini udah dibabat sama dia ini langsung mengakhiri hidupnya sendiri. Peristiwa ini itu terdengar sampai ke pejabat pemerintah gitu. Nah, begitu pejabat pemerintah dengar hal ini, mereka nih sampai katanya tuh ketakutan gitu. Dan diduga mereka nih mengambil langkah buat nutupin kasus ini, bukan cuma nutupin insiden di desa ini, tapi mereka juga nutupin keberadaan desa ini juga. Makanya Sugisawa tuh sampai dihapus dari peta resmi di wilayah tersebut gitu. Jadi kita nyari dimanapun gak bakal ketemu yang namanya Sugisawa. Jadi desa ini tuh dibiarin begitu aja, terbengkalai dan tak berpenghuni gitu selama beberapa dekade ke depannya. Dan mungkin juga mayat-mayat yang ada di desa ini tuh gak pernah dievakuasi dan digeletakin gitu aja di situ. Nah, tanggal pastinya insiden ini terjadi itu biasanya tuh gak disebutin di cerita-cerita. Walaupun terkadang nih diidentifikasikan terjadi di tahun awal-awal era Showa. Jadi insiden ini tuh terjadi di akhir tahun 1920-an atau di awal tahun 1930-an gitu. Karena kan era Showa tuh berlangsung dari tahun 1926 sampai 1989 gitu. Nah, walaupun periode ini tuh sering dikaitkan dengan terjadinya insiden ini, tapi asal muasal desa ini itu udah ada sejak sebelum insiden ini terjadi yang pastinya. Bahkan lebih lama lagi dari era Showa mungkin. Walaupun begitu, kapan awalnya terbentuk desa ini itu masih menjadi misteri. Ada yang nyebut kalau desa ini tuh terkutuk. Tapi, apakah kutukan di desa ini terjadi karena insiden atau malah insiden itu terjadi karena desa ini terkutuk gitu? Jadi nih, apakah pria berkulit pucat, bermata biru dan bertopi jerami itu merupakan si pelakunya, atau malah dia juga seorang korban ternyata yang kesel juga? Gak ada yang tahu gitu guys. Nah, meskipun gerbang tori yang ada batu ataupun tengkorak manusianya itu buat penanda masuk desa ini, hal itu tuh masih menjadi perdebatan. Apakah tanda-tanda itu dibuat sebelum insiden atau dibuat setelah insiden gitu? Yang pasti adalah tanda-tanda pertama yang nyebutin kalau kita masuk ke desa ini belum tentu bisa keluar itu dari pemerintah tuh guys. Cuma yang dua lainnya itu masih menjadi misteri nih. Siapa ya kan yang meletakkan batu berbentuk tengkorak itu ataupun tengkorak manusia itu di depan gerbang tori itu? Nah, legenda tentang desa Sugisawa ini itu pertama kali muncul tuh di tahun 90-an gitu, di akhir tahun 80-an juga. Meskipun peristiwa ini tuh sering disebutin kalau terjadinya tuh di awal era Showa, kisah ini tuh merupakan kisah yang tersebar di tahun 90-an gitu kan. Nah, dan kisah ini juga itu tersebar luas lewat internet. Nah, saking populernya cerita ini di internet sampai-sampai media TV tuh mengangkat cerita ini. Dan akhirnya makin luas lah jangkauan cerita ini gitu. Orang-orang pada tahu dan orang-orang pada penasaran gitu. Nah, karena orang-orang penasaran akhirnya pada waktu itu mereka nih sampai nyari-nyari desa-desa terpencil yang ada di Jepang gitu, bukan cuma di prefektur Aomori. Jadi mereka sampai nyari ke seluruh Jepang lah buat nyari desa legendaris ini gitu. Nah, menurut sejarahnya, legenda tentang Sugisawa ini yang katanya berada di prefektur Aomori itu berasal dari cerita yang emang udah ada juga guys. Dulu itu emang ada desa beneran ya kan yang bernama Kosugi. Nah, desa ini merupakan desa kecil di distrik Obata-Kezawa, kota Aomori gitu. Nah, desa ini itu dapetin namanya karena sungai pegunungan yang mengalir melalui hutan cedar. Nah, Sugi itu berarti cedar dan Sawa berarti rawa atau sungai pegunungan gitu. Jadi mirip-mirip sama lokasi desa ini gitu ya. Nah, orang-orang itu bakal bilang kalau mereka nih mau pergi ke cedar kalau ke desa ini. Nah, yang dari bahasa Jepangnya sangat mirip dengan kata Sugisawa. Dari situlah muncul julukan desa ini disebut sebagai desa Sugisawa. Dan juga ada kemiripan nih dengan ceritanya Sugisawa ya kan. Desa ini itu cuma bisa diakses lewat jalan kaki. Dan seiring jalannya waktu juga desa ini tuh ditinggalin karena depopulasi. Tapi desa ini ditinggalin bukan karena kasus gitu guys. Terus dari mana awal mula adanya cerita kalau satu desa ini habis karena dibantai sama satu orang? Itu bukan cuma legenda guys, emang ada beneran ceritanya. Dan ceritanya itu terjadi di tahun 1938. Tepatnya di mana legenda Sugisawa ini konon terjadi gitu. Jadi ada sebuah desa kecil yang bernama Kamo, itu sempat terjadi kejahatan di situ, kasus kriminal lah. Nah,
desa Kamo ini itu berada di Prefektur Okayama. Nah, Prefektur Okayama sama Prefektur Aomori itu jauh guys jaraknya ya. Jadi waktu itu ada seorang pria bernama Matsui Toi berusia 21 tahun. Nah, dia ini membunuh 30 orang dan melukai 3 orang lainnya sebelum akhirnya dia mengakhiri hidupnya sendiri. Hampir mirip kan tuh ceritanya. Si Matsui ini itu dilaporkan menderita tuberkulosis guys, menderita TB ya kan. Dan dalam catatan bundirnya gitu ya, dia ngeklaim kalau dia melakukan hal ini karena penduduk desa itu memperlakukan Matsui itu dengan buruk, sampai-sampai dia ini ingin membalaskan dendamnya dia lah gitu. Dilaporkan dia ini tuh menyelinap malam-malam di rumah-rumah orang desa itu dan langsung melakukan pembantaian gitu menggunakan senapan dan kapak. Mirip juga kan. Dia ini lebih dari separuh penduduk desa sebelum akhirnya dia mengakhiri hidupnya sendiri. Hampir mirip kan sama cerita Sugisawa. Dia ini melakukan aksinya dari malam sampai subuh gitu. Nah, walaupun yang seperti gue bilang Okayama dan Aomori ini tuh cukup jauh jaraknya ya, tapi somehow ya kan, cerita kejahatan yang ada di Okayama itu tuh dia diadaptasi ke desa terbengkalai yang ada di Aomori. Dan jadilah legenda yang bernama Desa Sugisawa gitu. Nah, secara keseluruhan ya, cerita tentang keberadaan Desa Sugisawa dan cerita di dalamnya ini itu masih menjadi misteri dan masih menjadi legenda doang gitu guys. Tapi kejadian pembantaian desa emang pernah terjadi, tapi terjadinya tuh di desa dan prefektur yang berbeda gitu guys. Jadi mungkin digabung gitu ceritanya. Ya mungkin kalau ada yang beruntung, kalian mungkin lagi hiking di Jepang gitu ya, yang nonton video gua dan mungkin kayak mungkin ini cuma legenda dan kalian beneran nemu desa tersebut, ya bisa dibilang hoki ya nggak sih, langsung explore aja di situ ya kan. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini ya kan tentang Desa Sugisawa. Terima kasih nonton video ini, semoga kalian terhibur ya kan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, join Discord gua juga seperti biasa. Kita ketemu di video berikutnya, kalian hati-hati.